Pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi saat ini, selain memberikan dampak yang positif, juga memberikan dampak yang negatif di masyarakat. Penyampaian informasi yang begitu cepat memungkinkan setiap orang dengan mudah memproduksi dan mengkonsumsi informasi melalui berbagai perangkat media sosial. Teknologi seperti Facebook, Twitter, ataupun pesan telepon genggam seperti WhatsApp menjadikan penyebaran informasi dapat dilakukan dengan instan. Persoalannya, kecepatan ini menjadikan pengguna kerap lupa mengecek kebenaran informasi yang disebarkan. Oleh karenanya, selain informasi yang berguna, media sosial juga menjadi ruang tersebarnya informasi palsu atau yang hari ini biasa dikenal sebagai hoaks dan misinformasi. Pagi ini, Nadia dan Salsa sedang duduk di dalam kelas sambil melihat HP masing-masing. Nadia ingat kalau semalam ada informasi yang tersebar mengenai Fajar yang terkena masalah plagiarisme tugas. Sat, kamu udah pesan berkelas dari mana? Oh iya, tentang mahasiswa yang kena masalah akademik itu ya? Iya, katanya ada yang melakukan plagiarisme itu. Siapa? Teman-temannya apa? Fajar yang suka presentasi itu? Iya, sampai katanya dosen sampai marah sama tugasnya. Tidak lama kemudian, Maya datang dan ikut mengobrol bersama mereka berdua. Kalian lagi bahas apa sih? Serius banget. Ini katanya Fajar kena kasus plagiarisme tugas. Dari mana kalian tahu? Dari pesan yang beredar di mahasiswa. Di lain tempat, mereka bertiga kembali membahas isu tentang Fajar. Tidak lama kemudian, Rina datang dengan tergesa-gesa. Guys, kalian udah dengar nih? Apa lagi? Aku dengar katanya ada mahasiswa yang hampir tidak lulus gara-gara plagiarisme. Nah iya sih, tadi pagi kita juga sudah dengar. Katanya sih itu si Fajar. Kalian yakin? Banyak yang bilang gitu soalnya. Lalu, di saat mereka sibuk bercerita, Lina dan Putri datang dengan membawa informasi yang sama. Teman-teman, aku juga dengar loh katanya Fajar sampai dipanggil dosen pagi ini. Serius? Iya, katanya tugasnya sama persis artikel di internet. Wah, parah sih kalau gitu. Ya guys, tunggu dulu, kita belum tahu faktanya. Ya tapi kan kabarnya sudah tersebar kemana-mana. Tanpa sadar, cerita tentang Fajar yang terkena kasus plagiarisme tugas mulai mereka percaya. Cerita yang belum jelas mulai berubah, dari sekedar rumor menjadi sesuatu yang dianggap sebagai fakta. Itu kan Fajar yang katanya plagiarisnya. Iya, sampai katanya dimarahi sama dosen. Fajar,
Pagi ini dia sedang mengerjakan tugas, tapi dia merasa sedikit terganggu dan heran melihat beberapa orang melirik sinis dan berbisik menceritakan tentang dirinya. Itu bukannya Fajar ya? Iya ya, yang katanya melakukan plagiarisme, ya kan? Kalian lagi bahas apa? Tentang Fajar, ini sih dia plagiarisme tugas. Siapa yang memastikan itu? Kami dengar dari teman-teman. Informasi seperti itu tuh harus dicek dulu. Tapi kan kabarnya sudah sampai kemana-mana. Justru karena itu kita harus hati-hati, informasi yang sama itu bisa merugikan orang. Aku juga merasa ada yang aneh sih dengan cerita ini. Iya ya. Bagaimana kalau kita tanya langsung saja? Itu lebih baik daripada cuma menebak-nebak, bukan? Ayo. Ada apa? Ya, silakan. Katanya kamu melakukan plagiarisme. Apa? Dari mana kalian tahu? Katanya kamu dipanggil dosen karena tugasmu sama dengan artikel internet. Saya memang dipanggil dosen, tapi bukan karena plagiarisme. Terus, lalu kenapa? Dosen meminta izin kepada saya sebagai contoh makalah terbaik di kelas. Jadi selama ini kita tahu. Ya, Berarti kabar yang beredar itu salah dong. sepertinya ada yang salah paham ketika saya dipanggil dosen. Maaf ya Fajar, kami langsung percaya. Iya, bahkan aku sudah menceritakannya ke beberapa teman yang lain. Ya, aku juga lagi. Saya tidak marah, tapi kabar seperti ini tidak membuat nama baik seseorang. Maaf ya Fajar. Angkat kami ya Fajar. Wah, ternyata Fajar tidak tersandung kasus plagiarisme. Ia dipanggil karena tugasnya terpilih sebagai tugas yang terbaik. Tugas yang ia kerjakan dengan sungguh-sungguh justru dipilih sebagai contoh terbaik untuk mahasiswa lain. Sebuah bukti ya bahwa prasangka dan kabar yang salah seringkali lebih cepat menyebar daripada fakta sebenarnya. Inilah contoh misinformasi. Awalnya hanya satu cerita, lalu setiap orang menambah cerita baru. Akhirnya berubah jauh dari kenyataan. Mahasiswa seharusnya berpikir kritis terhadap informasi. Saya berharap kita lebih berhati-hati dalam menerima informasi. Jangan langsung percaya rumor. Cari sumber yang jelas. Periksa kebenarannya. Agar tidak merugikan orang lain. Dan tidak menjadi penyebar misinformasi. Periksa fakta sebelum menyebarkan informasi.